Dike tercengang, lalu tersenyum ringan. Yang diinginkan Lingxi adalah murid Kaisar Surga. Maka tidak akan terlambat bagi Yutian untuk menjadi Kaisar Surga. Bocah berjubah hitam itu sepertinya sedikit tidak puas dengan jawabannya. Dan suaranya sedikit lebih dingin. Kamu berpikir jernih. Kamu tidak bisa menjadi Kaisar Surga tanpa pergi ke guru. Kaisar Ke, sang Kaisar, tersenyum tanpa henti. Niat baikmu. Yutian telah berterima kasih padamu. Apalagi Yutian sudah memiliki master. Wajah bocah berjubah hitam itu berubah sedikit. Siapa itu? Ketika Yutian menjadi Kaisar Surga, Yang Mulia dan Lingxi akan tahu. Bagaimanapun, Kaisar Ke mendesak perahu ilahi untuk melewati bocah berjubah hitam itu. Berdiri di atas perahu, Qin Yichen merasa sangat aneh. Keberadaan ini sepertinya tidak dapat melihat ras mana yang berasal atau dari mana asalnya. Dan saya juga bertanya kepada Kaisar Ke apakah dia akan menyetujui seorang guru? Itu tidak bisa dijelaskan. Namun, Qin Yichen belum pulih. Tetapi dia terhuyung dan melihat bahwa kapal ilahi berhenti lagi. Dike berhenti untuk keempat kalinya. Dan juga bertemu dengan lelaki tua bungkuk itu untuk ketiga kalinya. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anda tahu, berapa kecepatan Dike God Ship? Tidak lebih lambat dari kecepatan terbang Kaisar Ke. Tapi lelaki tua bungkuk ini terus menghalangi. Aku khawatir. Orang yang datang itu tidak baik. Seringai lelaki tua bungkuk itu masih parau. Dike, kapan kamu akan menjadi seorang kaisar? Kali ini, Ke Tiangxuan dan Ke Yuheng saling memandang. Keduanya mengerutkan kening. Tetapi Kaisar Ke melangkah maju dan perlahan tersenyum. Senior berpikir, kapan Yutian akan menjadi kaisar? Saya tidak berpikir Anda bisa menjadi seorang kaisar. Orang tua itu meledak. Tiba-tiba dia tidak lagi punuk. Dan saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya hitam keluar dari mulutnya. Cahaya hitam itu ganas. Dan mata Qin Yichen menyusut. Hanya untuk melihat bahwa cahaya hitam itu adalah paku kerucut hitam. Kecepatan paku kerucut sangat cepat. Dan menembus alis Kaisar Ke. Dengan ledakan lelaki tua itu, Qin Yichen dan keturunan klan Kaisar Ke merasa menakutkan. Tampaknya paku kerucut cahaya hitam ini untuk membunuh apa yang dikatakan lelaki tua itu dan mengubahnya menjadi fakta-fakta bahwa Kaisar Ke tidak bisa menjadi seorang kaisar. Warna kulit leluhur kedua Kaisar Ke berubah tiba-tiba. Dan tiba-tiba mereka semua menembak bersama. Hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat menghentikan cahaya hitam sama sekali. Dan jubah Raja Kaisar Ke juga berburu dan berburu. Dan kekuatan besar muncul. Tetapi paku kerucut tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan dalam sekejap itu melewati leluhur kedua kaisar. Menusuk Raja Kaisar-Kaisar. Dan membanting ke alis yang terakhir. Ledakan. Pada saat itu, bayangan dewa pendukung Kaisar Ke bergetar terus-menerus dan tiba-tiba jatuh ke kapal dewa. Ayah. Setelah melihat kerumunan, Putri Wenqing segera bergegas ke sisi Kaisar Ke. Qin Yichen juga bergegas ke depan. Hanya untuk melihat bahwa cahaya hitam telah menembus pusat alis Kaisar Ke. Seperti cacing hitam. Dan cahaya hitam itu terus menyebar. Menyebabkan pembuluh darah di dahi Kaisar Ke menjadi hitam dan busuk. Ayah, kamu, bagaimana kabarmu? Bagaimana bisa alam ayah jatuh ke alam Tao? Putri Wenqing menjatuhkan dirinya ke pelukan Kaisar Ke. Wajahnya yang cantik pucat. Dan kengerian cahaya hitam membuat air matanya kabur. Dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Leluhur kedua Kaisar Ke berdiri di langit. Melihat pemandangan ini. Ekspresinya tidak bisa menahan kengerian. Seolah dia tidak mengharapkan kekuatan cahaya hitam menjadi begitu menakutkan. Ketika Qin Yichen mengangkat kepalanya lagi, lelaki tua yang didukung punuk itu sudah pergi, meninggalkan seringai kasar seperti burung gagak. Bahkan kaisar tidak bisa menjadi kaisar. Aku masih menginginkan kaisar hari ini. Yutian. Leluhur kedua Kaisar Ke dengan pahit melirik ke arah orang tua bungkuk itu pergi. Dan kemudian dia turun ke perahu ilahi, membubarkan banyak junior dengan ekspresi khawatir. Ke Yuheng mengangkat kepala Kaisar Ke. Ujung jarinya memadatkan cahaya ilahi. Seolah-olah dia ingin mengambil kuku kerucut seperti cacing hitam. Tetapi Kaisar Ke mengangkat telapak tangannya untuk memblokirnya. Paman Wu, tidak perlu. Seseorang akan menanggung bencana ini. Qin Yichen menyaksikan dengan gentar. Kaisar yang bermartabat Ke, Kaisar tingkat Dzogchen, berani mematahkan pergelangan tangan dengan Kaisar. Alam saat ini telah jatuh ke alam Tao. Meskipun Kaisar Ke masih sadar, nafasnya sepertinya jatuh ke langit. Putri Wenqing juga panik. Tidak hanya panik dari mana orang tua itu berasal, tetapi juga panik karena serangan tirani. Mata Dewa Qin Yichen juga berbinar, dan wajahnya tidak pasti. Kaisar Ke mampu mematahkan pergelangan tangannya dengan Kaisar Langit karena dia adalah Kaisar kesempurnaan agung. Dan budidayanya mungkin hanya belenggu dari alam Kaisar. Tapi sekarang telah jatuh ke alam Daohua. Bagaimana bisa melawan Kaisar Surga? Kaisar Dike sebenarnya tidak perlu didukung. Karena bahkan di alam Daohua, dia tidak akan terlalu lemah untuk berdiri. Setelah melambaikan tangannya kepada anak-anak, menunjukkan bahwa dia tidak terhalang. Kaisar Ke tiba-tiba menyeringai dan mencibir. Lonjakan jalan bagiku tidak dapat dibuat sementara. Kakak Yuan Tian, sepertinya kamu telah menjagaku sejak lama.
Kaisar Dike menggunakan kekuatan sucinya dan mengepalkan tinjunya pada leluhur kedua Kaisar Ke. Untungnya, kali ini saya mengundang dua paman keluar dari gunung. Jika tidak, pukulan ini akan membuat saya benar-benar duniawi. Qin Yichen terkejut dan berubah menjadi hal biasa. Tanda seru. Dia tiba-tiba memikirkan pertempuran Zhuang Daoting. Feng Ling, tidak. Merebut Feng Ling berarti menjadikan Feng Ling sebagai boneka alih-alih berjalan keliling dunia. Dan orang di balik layar yang merampok kesempatan naga asli juga menggunakan metode yang sama. Pada saat itu, Qin Yichen menjadi biasa. Jika bukan karena fragmen Zhen Xianding dan kekuatan leluhur Zhuang yang mengorbankan seluruh istana Tao, dia akan menghabiskan hidupnya dan mati. Meskipun Qin Yichen bahkan bukan seorang Taois pada saat itu, dia tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Ke. Namun, kekuatan paku ini jelas lebih dari sekadar jimat hitam yang menyegelnya. Mungkinkah metode ini berasal dari makhluk yang sama? Qin Yichen tidak bisa mengetahuinya, tetapi dia merasakan ketakutan itu lagi. Seperti yang dikatakan Kaisar Ke, ini adalah leluhur kedua Kaisar Ke, yang melawan beberapa kekuatan besar dan membuat Kaisar Ke merosot menjadi negara Tao. Jika leluhur kedua tidak ada di sana, Kaisar Ke akan menjadi tidak biasa, dan saya khawatir dia akan tersesat, dan dia tidak lagi layak untuk melawan Kaisar. Rambut Qin Yichen menakutkan, dan bahkan Kaisar Ke bisa menutup jalannya, dan dia hanya bisa menggunakan teror untuk menggambarkan cara untuk menghancurkan jalannya. Di masa lalu, dia hanya berpikir bahwa jimat tidak dapat menyegel para dewa. Tetapi bahkan Kaisar Dzogchen tidak dapat melarikan diri dari nasib yang sama. Seberapa kuat keberadaan di balik ini? Paman kedua, kamu datang untuk mengendalikan kapal dewa, dan kamu akan berbicara dengan klan terlebih dahulu. Kaisar Ke tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan setelah Qin Yichen ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tidak menyebutkan apa yang terjadi pada pengadilan Tao Zhuang. Begitu dia kembali ke istana kekaisaran, dia melihat permaisuri Sixia dan Raja Tians bergegas menyambutnya. Suamiku, apa kabar? Kaisar Ke mengangkat telapak tangannya dan berkata dalam pemikiran yang dalam. Pasti Kaisar yang meminta gurunya untuk mengajariku pelajaran. Tidak masalah. Pukulan ini tidak dapat menghentikanku untuk menjadi seorang Kaisar. Bagaimanapun, Kaisar mengguncang jubah brokat Kaisar. Su mengatakan, saya mengatakan bahwa setelah saya kembali, saya harus mundur. Sekarang saya telah mencapai lonjakan jalan. Saya tidak dapat menundanya. Tians, panggil para pangeran. Sebelum mundur, saya harus bertanya lagi.